Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda. Pada kesempatan hari ini saya akan belajar bersama dengan kalian tentang teks eksplanasi. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi. Kalau yang belum tahu, ini adalah pengetahuan yang baru. Nah, kita jabarkan dulu apa kompetensi dasarnya. Yang pertama, memahami struktur dan kaidah teks eksplanasi kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, menginterpretasikan makna teks eksplanasi kompleks baik secara lisan maupun tulisan. Jadi nanti kalian harus bisa memahami kaidah dan struktur teks eksplanasi, lalu menginterpretasikan makna yang ada di dalamnya. Nah, kita berangkat ke pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Contoh sederhananya tentang fenomena alam, misalkan banjir. Jadi teks eksplanasi menjelaskan bagaimana banjir terjadi dan mengapa banjir itu terjadi. Itulah pengertian secara sederhana tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, tujuan teks eksplanasi. Pertama, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Lalu kedua, untuk menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Ini menjelaskan fenomena yang terjadi itu dari fungsi apa, sedangkan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa adalah fungsi dari bagaimana. Ya. Selanjutnya, strukturnya. Strukturnya pertama, pernyataan umum. Kedua, urutan sebab akibat. Dan ketiga, interpretasi. Itu ya. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta yang bersifat faktual. Nah, yang faktualnya ini yang ketiga harus bersifat ilmiah. Jadi jangan mengada-ngada atau jangan bersifat hoax. Selanjutnya, dalam kaidah kebahasaan, pada hal umum menggunakan istilah ilmiah. Terus menggunakan kata terjadi, kata kerja, material, dan relasional. Terus yang keempat, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Dan kelima, menggunakan kalimat pasif. Biasanya seperti ditanam, ditumbuhi, itu adalah kalimat pasif. Lalu eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi. Ada yang tahu justifikasi itu adalah apa? Justifikasi itu adalah jadi ketika kita memandang suatu hal dan hasil dari pengamatan kita. Misalkan kita melihat di berita tentang tsunami, justifikasi kita tentang tsunami apa? Adalah bencana yang besar yang menewaskan banyak orang, gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh teks eksplanasi kompleks tentang banjir. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun material. Banjir adalah luapan air secara besar, dapat mengenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi bagi kita untuk kita dengar. Pasalnya di Indonesia banyak kota yang mengalami peristiwa ini, khususnya kota-kota besar, notabene jauh dari pepohonan dan lain-lain. Jadi kita
Anda sekalian bisa simak. Ini termasuk dari sebuah pernyataan umum dalam teks eksplanasi ya. Nanti kalau kurang materi yang saya sampaikan bisa baca di buku paketnya. Jadi untuk belajar di rumah tidak hanya mengandalkan dari penjelasan guru, tapi harus juga kita belajar sendiri. Mudah-mudahan kita segera bertemu di pembelajaran tatap muka langsung. Untuk saat ini kita sama-sama semangat belajar di rumah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.